Sidang gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys akan digelar pada 11 Juni 2025. Ya, seperti diketahui, gugatan Wan Prestasi tersebut dimaksudkan untuk menguji perjanjian lisan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang kemudian menyebabkan Nikita Mirzani terjerat kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU bersama dengan asistennya, Mahil Syahputra. Diketahui pula, dalam gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan, Nikita Mirzani sangat percaya diri menuntut Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid senilai 100 miliar rupiah. Namun di sisi lain, menurut kubu Reza Gladys, mereka tak merasa harus bertanggung jawab atas gugatan tersebut lantaran meyakini jika tidak pernah ada perjanjian lisan ataupun tertulis antara pihaknya dan Nikita Mirzani. Untuk mengetahui sudut pandang hukum soal gugatan Wan Prestasi tersebut, dalam kesempatan ini, praktisi hukum, Tony RM memberikan opininya dengan berdasarkan payung hukum yang ditetapkan di Indonesia. Dan untuk mengetahui sederet pandangan Tony RM, maka inilah 5 pandangan praktisi hukum soal gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys, versi Cumi Top 5. Praktisi hukum, Tony RM, beropini jika gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys akan sia-sia. Ya, meski dalam hal ini, kubu Nikita Mirzani sangat meyakini jika pihaknya akan menang melawan Reza Gladys melalui gugatan Wan Prestasi, Tony RM tetap beropini jika gugatan Wan Prestasi tersebut tak akan membuahkan hasil yang baik sesuai dengan harapan Nikita Mirzani. Lantas seperti apa pandangan lengkap Tony RM terkait gugatan Wan Prestasi tersebut dan bagaimana kubu Nikita Mirzani menanggapinya? Ya, itu menurut saya sih gugatan atau upaya yang sia-sia ya. Kenapa saya katakan sia-sia? Karena mengenai Wan Prestasi ini kan sudah diuji oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat Nikita dilakukan penyelidikan ya atas laporan Dr. Reza Gladys, Nikita Mirzani itu kan menyampaikan kepada penyidik bahwa uang yang ia terima adalah jasa endorse, kan begitu. Nah, atau jasa suatu pekerjaan atas dasar kesepakatan lah. Nah, atas dasar itu kemudian penyelidik ini kan menyelidiki mana perikatannya, dituangkan dalam perjanjian tertuliskah kan? Nah, ternyata penyidik kemudian meningkatkan status penyelidikan tersebut menjadi penyidikan. Artinya status penyidikan itu ya naik ke tahap penyidikan itu berarti ada peristiwa pidana. Kalau ada peristiwa pidana, berarti tidak ada perjanjian atau kesepakatan yang disepakati antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys atas suatu pekerjaan untuk endorse misalnya kan. Tidak ada. Kenapa Nikita mengajukan gugatan ini? Nikita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini. Yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi Nikita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani. Opini praktisi hukum, Tony RM, yang meyakini gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys akan sia-sia, tentu bukan tanpa sebab. Ya, menurut Tony RM,
Nikita Mirzani harus membuktikan secara formal atau memberikan bukti surat perjanjian tertulis antara dirinya dan Reza Gladys berkaitan dengan kesepakatan kerjasama mereka di awal. Sementara, diketahui, menurut Reza Gladys, perjanjian tertulis itu tidak pernah ada di antara mereka. Lantas seperti apa pandangan lengkap Tony RM terkait pembuktian yang harus dilakukan oleh Nikita Mirzani? Dan seperti apa pula keyakinan kubu Nikita Mirzani dan Reza Gladys terkait perjanjian tersebut? Jadi buktinya itu lewat telepon ya? Iya. Oke. Wan prestasi itu diatur di dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Perdata, KUH Perdata ya. Nah, di dalam pasal 1238 dan 1243 ya, unsur-unsur wan prestasi itu satu, adanya perjanjian. Yang kedua, adanya ingkar janji, artinya salah satu pihak itu ada yang mengingkari ya dari perjanjian tersebut ya. Nah, pembuktiannya mungkin semua rekan-rekan pengacara praktisi hukum juga tahu kalau pembuktian manifestasi itu ya, itu harus dibuktikan secara formal. Apa secara formal itu pembuktiannya? Dibuktikan dengan perjanjian tertulis. Nah, makanya ada unsur ketiga ya, yaitu dinyatakan lalai, dinyatakan wan prestasi. Dinyatakan lalai, dinyatakan wan prestasi itu biasanya ya, kerja seorang advokat atau praktisi hukum itu melakukan somasi kepada orang yang telah wan prestasi, kepada orang yang telah ingkar janji tersebut. Apakah bisa lewat telepon? Kalau tergugatnya itu mengakui, menyepakati, ya sah-sah saja. Tetapi bagaimana kalau tergugatnya itu ya tidak sependapat, tidak mengakui, ya tidak setuju, ya menolak dalil-dalil gugatan penggugat, ya tentu penggugatlah yang harus bisa membuktikan. Kan siapa yang mendalilkan harus bisa membuktikan. Nah, pembuktiannya itu harus ada harus ada perjanjian atau kesepakatan secara tertulis di mana tergugat telah wan prestasi yang dibuktikan dengan somasi terlebih dahulu untuk mengingatkan bahwa yang mau digugat itu telah ingkar janji atau telah wan prestasi. Jadi kesimpulannya harus dengan perjanjian atau kesepakatan tertulis nanti di persidangan, tidak bisa dengan lisan saja atau telepon itu. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya wan prestasi, atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Jadi itu adalah hak yang diberikan secara hukum dan itulah yang diminta sama Nikita Mirzani. Perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami, baik secara elektronik, informasi elektronik dan secara undang-undang TPU seperti itu. Ya, jadi tidak ada perjanjian kerja bersama ya. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember. Hanya itu. Nikita Mirzani diketahui menuntut Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid senilai 100 miliar rupiah dalam gugatan wan prestasi yang dilayangkan. Namun, dalam hal ini, praktisi hukum, Tony RM, beropini jika nilai tuntutan Nikita Mirzani tak berdasar, surat perjanjian tertulis antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys pun belum dibuktikan secara sah di pengadilan. Lantas seperti apa pandangan praktisi hukum Tony RM terkait nilai tuntutan yang digugat Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys? Terlalu besar nggak sih Bang? Atau itu ya sah-sah aja karena itu ya kan Niki yang menggugat atau seperti apa sih Bang? Atau ada aturannya nggak sih Bang?
ada. Jadi dasar hukumnya itu ya mengenai berapa kerugian ya itu diatur di dalam pasal 1243 KUH Perdata. Di dalam pasal 1243 KUH Perdata ya itu orang yang mau menggugat itu terhadap orang yang telah ingkar janji ya itu berhak untuk menuntut ganti rugi ya dan biaya atau denda ya serta bunga ya. Nah, jadi berhak itu menuntut ganti rugi. Cuma hitung-hitungannya dalam menuntut ganti rugi itu ya atau beserta bunga itu harus realistis. Pertama ya harus sesuai yang diperjanjikan. Nah, makanya di sini perlunya ya, perjanjian tertulis itu agar dibaca oleh hakim, agar dipelajari oleh hakim ya, apakah ganti rugi itu sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan yang tertera di perjanjian tertulis. Nah, bagaimana bisa menuntut ganti rugi kalau di perjanjian tertulisnya saja tidak ada, kalau perjanjian tertulisnya saja tidak ada. Nah, jadi gugatan ganti rugi ya, tuntutan ganti rugi itu harus realistis, harus rasional berdasarkan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tertulis yang telah ingkar janji itu. Nah, misalnya si A hutang kepada si B ya 1 miliar. Nah, kemudian si A tidak bayar. Nah, maka si B ini bisa menuntut ganti rugi sebesar 1 miliar berdasarkan hutang yang sudah tertuang dalam perjanjian hutang. Kemudian yang kedua, menuntut bunga ya atau denda. Nah, kalau di dalam perjanjian itu tertulis bahwa utang 1 miliar ini si A harus membayar bunga per bulannya misalnya 2%. Nah, ketika kita menuntut ya, bunga berdasarkan bunga yang sudah disepakati itu boleh karena ada dasarnya. Nah, tetapi kalau tidak ada dasarnya, biasanya kita boleh menuntut berapapun. Biasanya hakim mengabulkan bunganya itu ya menyesuaikan bunga bank. Kalau mengacu kepada hasil penyidikan penyidik Polda Metro Jaya tidak menemukan adanya perjanjian, nah berarti kan tidak ada kerjasama, tidak ada perjanjian secara tertulis ya yang telah diingkari oleh Dr. Reza Gladys, sehingga gugatannya saja ini menurut saya tidak berdasar. Beberapa waktu lalu, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, diketahui meminta kepolisian untuk menghentikan sementara proses kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap Nikita Mirzani dan asistennya Mahil Syahputra. Dan mendahului kasus gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Tony RM beropini kasus gugatan Wan Prestasi tidak dapat menghentikan proses pidana lain, dalam hal ini adalah kasus yang dimaksud sebelumnya. Lantas seperti apa pandangan lengkap praktisi hukum Tony RM terkait dua proses hukum yang tengah berjalan tersebut dan bagaimana kubu Reza Gladys menanggapi hal tersebut? Menurut saya ya, pengacaranya Nikita Mirzani ini kan dulu pernah ada ngomong bahwa minta agar penyidikan tuh di hold dulu kan ya. Nah, menunggu gugatan Wan Prestasi. Nah, berarti itu artinya kalau dilihat dari pernyataan pengacaranya Nikita Mirzani itu salah satu upaya agar penyidikan ini berhenti dulu sambil menunggu gugatan Wan Prestasi. Itu tidak bisa, itu menurut saya salah langkah, salah strategi ya kalau tujuannya seperti itu. Untuk menghentikan penyidikan ya, itu ada cara. Gugatannya itu kalau gugatan prapit ya, atau kalau tidak terima minta gelar perkara khusus ke Karwasidik kan, maka pasti itu akan menghormati dulu. Tetapi kalau gugatan Wan Prestasi untuk menghentikan nggak bisa sia-sia. Ini sama juga seperti yang kami sampaikan sebelumnya,
modus-modus seperti adanya gugatan dewan prestasi. Ya itu kan ini modus strategi penasihat hukum biasa sih sebenarnya. Bagaimana kemudian untuk agar kliennya itu dapat dilindungi secara hukum. Itu biasa. Pada sidang perdana gugatan wan prestasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 28 Mei 2025 lalu diketahui ditunda lantaran pihak turut tergugat tidak hadir. Sidang tersebut kemudian diputuskan akan kembali digelar pada 11 Juni 2025. Menurut praktisi hukum Tony RM, penggugat dan tergugat diwajibkan hadir pada sidang perdana yang akan menggelar agenda mediasi, namun seperti diketahui masing-masing pihak memiliki alasan tersendiri mengapa mereka tak menghadiri agenda sidang tersebut. Lantas seperti apa pandangan lengkap praktisi hukum Tony RM terkait sidang gugatan wan prestasi tersebut? Sidang pertama perkara perdata itu prinsipal itu harus datang dua-duanya, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat atau turut tergugat, itu wajib datang. Sidang pertama itu setelah pemeriksaan identitas, legalitas, ya identitas itu surat kuasa ya dan seterusnya ya, itu kemudian dilakukan mediasi kalau datang semua. Kalau tidak ada yang datang ya, atau kalau ada yang datang kemudian ada yang tidak datang ya, ada yang tidak datang, itu biasanya sidang ditunda, dipanggil lagi tuh yang tidak datang. Nah kemudian kalau sudah panggilan 3 kali ya kemudian tidak datang, maka sidang dilanjutkan ya tanpa kehadiran tergugat. Tetapi kalau tergugatnya itu kemudian datang di panggilan kedua atau di panggilan ketiga, nah tetap nanti akan dilakukan mediasi terlebih dahulu. Meskipun sudah menguasakan kepada pengacara ya atau kuasa hukum, yang namanya mediasi prinsipal itu harus hadir, terkecuali ya ada alasan yang bisa dipercaya ya, dan secara hukum prinsipal itu ya sudah menguasakan, memberi kuasa istimewa. Ada kuasa khusus ya, ada kuasa istimewa. Kuasa istimewa ini untuk menghadiri atau untuk melakukan mediasi pada saat sidang pertama. One, two, three, four, five.